Kita sering merasa butuh ini itu dulu baru bisa bahagia. Nunggu gaji naik, nunggu pasangan ideal, nunggu hidup jadi lebih baik. Tapi, gimana kalau kebahagiaan itu sebenarnya udah ada di depan mata? Dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Kadang yang kita cari terlalu jauh, padahal yang kita butuh sederhana. Kali ini, kita akan bahas 10 hal sederhana yang bisa bikin kamu bahagia setiap hari. Bukan teori kosong, tapi kebiasaan kecil yang bisa kamu mulai hari ini juga. Siap untuk bahagia tanpa harus menunggu semuanya sempurna. Kita terlalu sering menunggu hal besar untuk merasa bahagia. Menunggu hadiah, pencapaian, atau momen yang luar biasa. Padahal, bahagia itu kadang datang dari satu kalimat sederhana yang sering kita lupakan. Terima kasih. Ucapan ini bukan cuma untuk orang lain, tapi juga untuk hidup, untuk diri sendiri, bahkan untuk hal-hal paling sederhana. Berterima kasih atas nafas pagi yang masih bisa kamu hirup, atas tubuhmu yang mungkin nggak sempurna, tapi masih setia membawamu berjalan, atas secangkir kopi hangat, suara hujan, atau pelukan dari seseorang yang peduli. Rasa syukur itu kecil, tapi punya kekuatan besar. Ia bisa menggeser fokusmu dari kekurangan ke kelimpahan. Dan saat kamu sadar hidupmu nggak seburuk itu, disitulah kebahagiaan pelan-pelan tumbuh. Coba hari ini, ucapkan terima kasih. Bukan karena hal besar, tapi karena kamu mulai melihat hidup dengan mata yang baru. Ada satu kebiasaan sederhana yang hampir semua orang lupakan. Menarik nafas panjang dan diam sejenak. Bukan karena kita nggak bisa, tapi karena hidup terlalu cepat. Kita terburu-buru berpindah dari satu hal ke hal lain, mengejar waktu seolah-olah kita sedang dikejar sesuatu. Akhirnya, kita lelah. Tapi tak tahu kenapa. Padahal, saat kamu duduk sebentar, lalu menarik nafas dalam-dalam, sesuatu yang ajaib terjadi. Kamu mulai sadar akan keberadaanmu, detak jantungmu, rasa lelah yang selama ini kamu pendam, pikiran-pikiran yang tak sempat kamu dengar. Diam itu bukan kelemahan. Justru di dalam diam, kamu bisa bertemu dengan dirimu yang sebenarnya. Kamu bisa mendengar suara hati yang selama ini terkubur oleh kebisingan dunia. Coba, lakukan hari ini. Tarik nafas perlahan, hembuskan, tutup mata sejenak. Rasakan hadirnya dirimu. Di sana, kamu akan menemukan ruang kecil yang damai. Tempat di mana kebahagiaan nggak perlu ribut. Ia hanya diam dan hadir. Kita sering menggenggam terlalu erat hal-hal yang justru menyakitkan. Kenangan buruk, penyesalan, luka dari masa lalu, kata-kata orang yang merendahkan. Anehnya, kita tahu itu menyakitkan, tapi tetap saja enggan melepaskannya. Kenapa? Karena kadang luka itu sudah jadi identitas. Kita terbiasa hidup dengannya sampai lupa. Rasanya jadi ringan. Tapi kamu tahu, kebahagiaan itu nggak datang karena kita punya lebih banyak. Ia datang ketika kita mulai melepaskan, memaafkan orang yang tak pernah minta maaf, mengikhlaskan hal yang tak bisa diubah, meninggalkan beban yang seharusnya nggak perlu kamu bawa lagi. Kamu nggak harus memaafkan untuk mereka. Kamu memaafkan untuk dirimu sendiri, agar bisa tidur lebih tenang, agar bisa berjalan lebih ringan, agar bisa bahagia. Bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena kamu memilih nggak lagi menyimpan sakit. Hari ini, lepaskan satu hal saja. Nggak usah semuanya. Satu saja. Dan lihat, bagaimana hatimu mulai bisa bernapas. Di dunia yang sibuk, kita jadi asing satu sama lain. Berpapasan tanpa sapa, duduk berdampingan tapi tenggelam dalam layar. Hidup bersama, tapi kadang merasa sendiri. Padahal, ada satu hal kecil yang bisa menghangatkan hari siapapun. Sebuah senyum. Senyum ke orang asing itu bukan hal aneh. Itu tanda bahwa kamu masih punya empati. Bahwa kamu mengakui keberadaan orang lain, meski hanya sekilas. Senyum ke kasir yang lelah. Ke pengendara motor di lampu merah. Ke tetangga yang lewat di pagi hari. Senyum tanpa alasan, tanpa harapan dibalas. Karena kamu tahu, mungkin itu satu-satunya kebaikan yang mereka terima hari itu. Dan yang mengejutkan, saat kamu tersenyum, kamu juga merasa lebih baik. Karena ternyata, memberi kebahagiaan adalah bentuk tertinggi dari merasakannya. Coba hari ini,
Senyum bukan untuk basa-basi, tapi untuk mengingatkan dunia dan dirimu sendiri bahwa kebaikan masih ada. Bahkan dari hal sekecil lengkungan bibir. Hal pertama yang kamu lakukan setelah bangun tidur akan menentukan nada sepanjang hari. Dan sayangnya, banyak dari kita memulai hari dengan satu hal yang langsung merampas perhatian. Ponsel, membuka notifikasi, membaca berita buruk, melihat pencapaian orang lain. Dalam hitungan detik, moodmu sudah diatur oleh dunia luar, bahkan sebelum kamu menyapa dirimu sendiri. Tapi gimana kalau kamu ubah sedikit saja? Bangun, lalu duduk diam, tarik nafas, rasakan tubuhmu, dengarkan detak jantungmu. Tanya, apa yang aku butuhkan hari ini? Bukan dari layar, bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Kamu nggak harus meditasi sejam, cukup 10 menit tanpa layar. Dan kamu akan kaget betapa jauh lebih jernih pikiranmu. Karena bahagia itu bukan soal tahu semua kabar dunia, tapi soal kamu cukup sadar untuk mengenali kabar hatimu sendiri. Kita hidup di zaman di mana semua hal ingin diabadikan dan dipamerkan, termasuk kebaikan. Tapi ada satu bentuk bahagia yang jauh lebih dalam, ketika kamu berbuat baik tanpa ingin dilihat siapapun. Beli makanan untuk tunawisma, bayarkan minuman orang di belakangmu, tinggalkan pesan positif di meja kerja rekanmu tanpa menyebut nama. Kamu nggak butuh tepuk tangan, karena kamu tahu, kebaikan itu bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Saat kamu memberi diam-diam, hatimu jadi saksi. Dan itu cukup. Ada rasa puas yang nggak bisa dijelaskan. Rasa bahwa kamu berguna, bahwa kamu bisa memberi cahaya, walau kecil, walau tak terlihat. Cobalah hari ini, lakukan satu kebaikan tanpa memberitahu siapapun. Lalu amati perasaanmu setelahnya. Bukan tentang mereka tahu atau tidak, tapi tentang kamu menyadari bahwa menjadi baik adalah bentuk paling murni dari menjadi manusia. Dan dalam momen itu, kamu akan sadar, bahagia ternyata bisa muncul tanpa sorotan apapun. Kita semua pernah salah, pernah gagal, pernah mengecewakan orang lain, bahkan menyakiti diri sendiri dengan pilihan yang keliru. Masalahnya, kita terlalu mudah memaafkan orang lain, tapi begitu sulit memaafkan diri sendiri. Kita mengulang-ulang penyesalan seolah hukuman itu pantas. Tapi tahukah kamu, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memaafkan dirimu sendiri. Bukan untuk melupakan, tapi untuk berdamai. Karena kamu sedang belajar. Dan proses belajar nggak pernah sempurna. Lihatlah diri di cermin. Bukan cuma luka dan cacatnya, tapi juga keberaniannya bertahan sejauh ini. Memaafkan diri bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang untuk tumbuh. Hari ini, ucapkan dalam hati, aku memaafkan diriku yang dulu tidak tahu apa-apa. Kamu berhak bahagia. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu manusia. Dan itu cukup. Bahagia tidak datang setelah kamu merasa layak. Bahagia datang saat kamu memilih untuk memeluk diri sendiri sepenuhnya. Makan bukan cuma soal mengisi perut. Itu momen sakral yang sering kita abaikan. Kita makan sambil kerja, sambil scroll, sambil nonton. Tanpa sadar, kita kehilangan rasa, kehilangan nikmat. Padahal, saat kamu makan dengan penuh kesadaran, sesuatu berubah. Gigitan pertama terasa lebih kaya, aroma masakan terasa lebih dalam. Tubuhmu merasa dihargai, karena kamu memberi perhatian pada kebutuhannya yang paling dasar. Bukan sekadar memenuhinya, tapi menikmatinya. Cobalah sekali hari ini. Matikan TV, letakkan ponsel, duduk, tatap makananmu, hirup aromanya, kunyah perlahan. Rasakan setiap rasa yang hadir di lidahmu. Biarkan tubuhmu tahu bahwa kamu hadir untuknya. Bahagia ternyata bisa sesederhana itu. Saat kamu tidak hanya makan untuk kenyang, tapi untuk menghormati hidupmu sendiri. Dan dari sana, kamu belajar satu hal penting. Hadir sepenuhnya dalam hal kecil bisa membuat hidup terasa jauh lebih berarti. Hari yang berat seringkali membuatmu lupa bahwa ada hal baik yang tetap terjadi. Satu senyuman,
satu tawa kecil, satu keberhasilan sepele. Tapi karena otak kita cenderung fokus pada yang salah, kita jadi buta pada yang indah. Inilah kenapa menulis satu hal baik sebelum tidur bisa jadi kebiasaan yang mengubah hidupmu. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu memilih untuk melihat apa yang patut disyukuri. Ambil buku kecil, tuliskan. Hari ini aku merasa bahagia mungkin karena kopi yang pas di lidah, atau karena matahari sore yang hangat, atau karena kamu berhasil melewati hari yang berat. Kebiasaan ini sederhana, tapi dia melatih otakmu untuk fokus pada terang, bukan gelap. Dan saat kamu tidur dengan hati yang bersyukur, kamu bangun dengan jiwa yang lebih tenang. Bahagia itu bukan soal banyaknya hal luar biasa, tapi soal kemampuanmu untuk menyadari bahwa kebaikan tetap hadir meski dalam bentuk paling kecil. Ini bukan ancaman, ini pengingat bahwa hidup tidak selamanya. Dan justru karena singkat, setiap detiknya jadi sangat berharga. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menyesal, menyalahkan diri, menunda kebahagiaan. Padahal kita bahkan tak tahu apakah esok akan datang. Itulah kenapa mengingat bahwa hidup ini singkat justru bisa membangkitkan rasa syukur dan semangat untuk hidup lebih dalam. Kamu tak harus menunggu hari besar untuk tertawa. Tak harus menunggu semua masalah selesai untuk bersyukur. Tak harus kaya untuk merasa cukup. Hari ini, peluk orang yang kamu sayang. Ucapkan kata yang selama ini tertahan. Nikmati matahari sore. Seolah kamu tak tahu apakah akan melihatnya lagi. Bukan karena kamu putus asa, tapi karena kamu sadar waktu yang kamu punya adalah hadiah. Dan kebahagiaan bukan milik mereka yang punya banyak waktu, tapi mereka yang tahu cara menghargainya. Setelah semua yang kita bahas, satu hal jadi jelas, bahagia nggak harus mahal, nggak harus jauh, dan nggak harus rumit. Dia ada di sekitar kita. Bahkan lebih sering, dia ada di dalam diri kita sendiri. Dari rasa syukur sederhana, senyum kecil, hingga diam yang penuh kesadaran. Kita cuma perlu melambat, melihat lebih dalam, dan hadir sepenuhnya. Kamu tidak perlu menunggu sukses besar, tidak harus punya semua hal dulu. Cukup buka hati dan sadari betapa banyak hal indah yang sebenarnya sudah kamu miliki. Semoga mulai hari ini, kamu tak lagi menunda untuk bahagia. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dalam penyesalan, dan terlalu berharga untuk dihabiskan dalam keluhan. Bahagia itu pilihan. Dan pilihan itu selalu ada di tanganmu. Kalau kamu merasa tersentuh atau tercerahkan oleh satu saja dari 10 hal tadi, itu tandanya kamu sudah selangkah lebih dekat dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan biarkan pesan ini berhenti di kamu. Klik like sebagai bentuk syukur. Subscribe agar kamu nggak kehilangan video-video penuh makna seperti ini. Dan bagikan ke orang-orang terdekatmu, karena bisa jadi mereka juga sedang butuh pengingat kecil untuk bahagia. Tulis juga di kolom komentar, hal sederhana apa yang paling sering bikin kamu bahagia? Siapa tahu, jawabanmu bisa jadi penguat bagi orang lain yang sedang berjuang.